Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai manusia dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Nah, dalam materi ini kita akan membahas beberapa hal penting seperti bagaimana Islam memandang manusia, apa peran manusia sebagai ciptaan Allah, dan bagaimana pemahaman tentang manusia ini berpengaruh terhadap pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama kita akan membahas pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia itu apa sih? Sederhananya, hakikat manusia adalah sifat yang melekat dalam diri manusia. Dalam Islam, manusia mempunyai dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Selain itu, kita juga punya potensi yang bisa dikembangkan melalui pendidikan. Nah, potensi ini mencakup akal, hati, dan nafsu. Ketiganya harus dikendalikan dengan baik supaya hidup kita selaras dengan ajaran Islam. Selanjutnya adalah hakikat manusia dalam Islam. Dalam Islam, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, seperti yang disebutkan dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Kita juga diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan. Fitrah manusia itu sebenarnya adalah mengenal dan menyembah Allah, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Manusia juga mempunyai tugas menjadi khalifah di bumi, yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Artinya, kita harus bisa menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk yang mulia. Allah menciptakan manusia dengan kemuliaan yang lebih dibandingkan makhluk lainnya. Kita diberikan kebebasan berpikir dan bertindak, tetapi harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Yang membuat kita istimewa adalah akal dan kemampuan untuk belajar. Tapi dalam Islam, kemuliaan seseorang itu bukan diukur dari kecerdasannya, melainkan dari ketakwaannya kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya adalah manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia punya tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan menjalankan perintah Allah. Karena itu, pendidikan Islam harus membentuk individu yang sadar akan tanggung jawab, bukan cuma soal ibadah, tapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi, ilmu dan akhlak itu penting supaya kita bisa menjalankan peran ini dengan baik. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk yang berakal dan berhati. Dalam Islam, akal digunakan untuk berpikir dan memahami ilmu, sedangkan hati adalah pusat kesadaran spiritual dan moral. Nah, pendidikan Islam itu tidak hanya fokus pada penggunaan akal atau hati saja. Kalau hanya akalnya yang berjalan tapi hatinya tidak, bisa jadi sombong. Dan sebaliknya, kalau hatinya saja yang dipakai tapi akalnya tidak, bisa jadi fanatik buta. Makanya, dalam pendidikan Islam itu harus seimbang antara mengembangkan akal dan hati manusia. Selanjutnya adalah implikasi manusia terhadap pendidikan Islam. Kalau kita belajar tentang hakikat manusia, ada beberapa implikasi penting terhadap pendidikan Islam. Yang pertama adalah pendidikan Islam itu harus membantu manusia menyempurnakan dirinya secara holistik, bukan cuma dari segi ilmu, tapi juga dari segi akhlak. Yang kedua adalah pendidikan itu harus berbasis tauhid, tidak hanya mengejar duniawi, tetapi juga spiritual. Yang ketiga, pendidikan itu harus dilakukan dengan kasih sayang, sesuai dengan fitrah manusia. Yang keempat, pendidikan itu harus mempersiapkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab. Dan yang kelima, pendidikan moral dan etika penting agar kita tetap pada fitrah kita sebagai manusia. Dan yang terakhir adalah belajar itu seumur hidup, tidak ada batas waktunya. Jadi, kalau selama kita hidup, kita harus tetap belajar. Jadi, kesimpulannya adalah manusia itu mempunyai potensi besar, baik dari aspek intelektual, spiritual, maupun moral. Jadi, pendidikan Islam mempunyai peranan penting untuk mengembangkan potensi ini agar supaya manusia bisa menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Makanya, pendidikan Islam itu tidak boleh hanya fokus pada ilmu pengetahuan saja, tetapi juga harus membentuk karakter dan pendidikan dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir, sebagai penutup, ada satu ayat, yaitu dari Quran Surah Al-Jariyat ayat 56, yang menyebutkan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Dari ayat ini memberikan arti
bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak, berilmu, dan bertakwa. Kalau sistem pendidikan kita sesuai dengan pemahaman ini, insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang bisa memberikan manfaat, baik untuk diri kita sendiri, masyarakat, maupun agama kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bisa diambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.